Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala TKIT Insan Madani, Ibu Dina Apriantini SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala KBIT dan TPAIT Insan Madani, Ustadzah Vinaka Puspitasari dan Ustadzah Sri Lestari, serta teman-teman hebat semua, Ustadzah TKIT, KBIT dan juga TPAIT Insan Madani yang insya Allah semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 21 Oktober, Allah berikan kesempatan kita hari ini bisa berkumpul di sini. Allah berikan kesempatan, kita syukuri yang telah Allah berikan kepada kita dengan kita ucapkan hamdalah bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga insya Allah akan mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Untuk pertama kalinya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa hadir hari ini berada di depan. Insya Allah saya akan menyampaikan diseminasi ya, budaya positif di sekolah kita di TKIT Insan Madani. Nah, Ustadzah hari ini sudah berkegiatan ya dari pagi tadi. Apakah masih semangat semuanya? Masih semangat. Ayo biar tambah semangat kita pemanasan terlebih dahulu, monggo. Coba semuanya berdiri dulu ya, biar kita tambah semangat. Ayo, yang lemes-lemes silakan berdiri. Monggo, ada salah satu mungkin yang bersedia memimpin, Ustadzah Ayi sepertinya hari ini bersemangat dengan jilbab kuningnya. Monggo Ustadzah. Monggo ya, dipimpin gerakan nopo ngoten nggih Ustadzah. Kita bermain gerakan itu aja ya. Apa namanya? Otak, senam otak. Oh, siap. Siap, senam otak. Otak kita apa Ustadzah? Lancar. Yuk, siap. Yuk kita tirukan ya gerakannya Ustadzah Ayi. Monggo. Kita nyanyi itu ya, naik-naik sepuncak gunung ya. Siap, yuk mulai 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Masya Allah. Terima kasih Ustadzah Ayi. Ya Allah. Monggo, sudah semangat semuanya? Ayo, kalau sudah semangat monggo dipersilakan untuk duduk kembali. Boleh disiapkan catatan, mungkin yang mau mencatat cemilannya yang ada di depan boleh sambil disambi, minumannya monggo untuk menyegarkan tenggorokan, nggih. Oke teman-teman, jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Madiun mendapatkan tugas untuk melakukan berbagi pemahaman tentang apa itu budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini terdapat beberapa materi di antaranya. Sebelum kita mulai memasuki materi tentang budaya positif, saya mau bertanya beberapa hal. Coba diperhatikan, mungkin bisa diperhatikan di depan yang pertanyaan pertama. Jadi jenengan tinggal menjawab setuju atau tidak. Ya, oke. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau boten? Boten setuju. Ada yang punya alasannya mungkin? Bisa angkat tangan kenapa kok tidak setuju? Karena kalau dihukum biasanya tetap mengulang lagi. Oh begitu, Masya Allah, luar biasa Ustadzah Tina. Jadi kalau dihukum ternyata bisa mengulang lagi, monggo Ustadzah Kenti. Kalau dihukum nanti takutnya mogok, nggak mau sekolah.
Oh, takutnya mogok, tidak mau sekolah. Wah, luar biasa. Ada lagi yang punya jawaban? Sudah? Oke, saya simpan dulu ya jawabannya. Kita ke pertanyaan yang kedua. Balik lagi. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ayo, setuju atau tidak? Tidak. Ada yang punya pendapat lain? Boleh. Apa Bu? Ayo, setuju. Oke, saya ingin tahu kenapa kok setuju. Karena dengan hal positif seperti membaca dia bisa menambah wawasan juga. Luar biasa. Berarti coba yang punya pendapat berbeda apa alasannya? Monggo yang tadi mengatakan tidak setuju. Ayo, alasannya kenapa kok tidak setuju? Mungkin kalau hal positif itu lebih ke konsekuensi bukan hukuman. Oh gitu. Monggo, Ustazah Kenti. Meskipun itu hal positif, tapi kita misalnya masih memaksa Oh, seperti itu. Masih memaksa anak. Bukan, maksudnya anak masih ini mengerjakan ini, atas dasar saya itu Karena betul. Masya Allah, luar biasa jawabannya ya. Jadi dari ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita saling berbagi ya. Nanti kita lihat kalau sudah dapat materinya ternyata seperti apa. Oke, saya simpan juga lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, setuju atau tidak? Yang kelompok depan? Setuju. Ada yang berbeda? Tergantung pengajarannya. Mungkin dalam satu kondisi setuju, tapi kondisi lain tidak. Kadang kan anak cenderung melakukan sesuatu bukan atas niat dari dalamnya, tapi karena Masya Allah, jawabannya luar biasa. Jadi antara setuju dan tidak setuju, nggak usah ada Ernst. Boleh ya. Saya simpan jawabannya. Ada yang lagi yang berbeda? Tidak? Kita lanjut ya. Nanti setelah kita dapat materi kita baru bisa ternyata seperti ini gitu ya. Kalau menurut teori-teorinya. Nah, ini tadi untuk memantik kita saling berdiskusi terlebih dahulu. Kita lanjut ini materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu? Kita lihat ya. Nah, sebentar. Ya. Nah, ini. Jadi ada perubahan paradigma tentang stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang mempunyai kontrol? Ini kalau kita baca di sini ya teman-teman. Jadi stimulus respon ini yang pertama kita lihat ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ini respon. Ya. Kalau teori kontrolnya atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tadi yang pertama kita mencoba mengubah berpodo karo pendapatku seperti apa. Padahal yang teori kontrolnya itu atau pilihannya yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk itu biasanya dilihat sebagai suatu kesalahan gitu. Biasanya kalau kita lihat perilaku buruk ya salah karena nggak sesuai gitu. Nah, jadi ternyata kalau di teori kontrol itu semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Belum tentu itu suatu kesalahan atau suatu hal yang buruk. Terus kita lanjut yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini responnya ya. Padahal dari teori kontrol itu sesungguhnya hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, nanti kita ada permainan untuk kita menguatkan hal ini ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ini kebalikannya yang tadi, kalau kita tadi dikontrol, sekarang kita bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol itu sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya diawali bujuk, lewat gagal nanti baru dipaksa. Biasanya seperti itu. Kalau dari teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Jadi adanya dialog, adanya kolaborasi, adanya kerjasama. Untuk yang terakhir itu stimulus respon itu model berpikir kalau nggak menang ya kalah gitu. Jadi hanya dua itu. Jadi terus kalau dari teori kontrol model berpikirnya menang. Jadi semuanya menang, semuanya baik. Seperti itu, Saya lanjut untuk slide berikutnya. Nah, ini ada teori kontrol tadi ya, kita bahas teori kontrol di awal tadi itu menurut Dr. William Glasser. Jadi bahwa sebenarnya panjenengan itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, selanjutnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Gak ujung-ujung kita ngejudge kesalahan itu enggak. Jadi dia melakukan itu ada tujuannya sebenarnya, ya ada latar belakangnya. Kemudian model berpikirnya menang-menang. Jadi gak ada menang kalah, semuanya menang, gitu. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Makanya tadi nggak ada menang kalah karena tiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi nggak semua orang itu pandangannya sama. Akan suatu hal itu kita nggak bisa menyamakan. Punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin saya nganggap ya bahwa masak sendiri itu sesuatu yang baik. Orang yang suka beli di luar, beli sayur kok beli di luar itu nggak sehat, nggak baik. Padahal kan tidak selamanya seperti itu. Setiap orang itu punya pemahamannya, punya alasannya masing-masing. Seperti itu. Terus ya, yang terakhir setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama yang saya sebutkan tadi ternyata yang suka beli tadi di luar nggak jarang masak sayur ternyata anaknya tengkem ruwel misalnya, anaknya 3 kecil-kecil, kalau dia tinggal masak anaknya malah nggak keurus. Akhirnya lebih baik ternyata prioritasnya di anaknya, jadi dia lebih baik masakannya beli di luar daripada masak sendirian. Seperti itu kadang kita cenderung membuat gambaran apa yang dari kita yang terbaik itu, padahal sebenarnya tidak. Oke, kita lanjut. Nah, apa makna disiplin itu? Jadi disiplin di sini asalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina. Nggak tahu bacanya benar atau bukan ini. Yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya belajar. Kalau panjenengan biasanya ngartikan disiplin itu apa? Tertib, taat, teratur. Kalau kita cenderung ini ya berhubungan sama peraturan ya disiplin itu. Berarti yang taat sama peraturan itu yang disiplin. Padahal dalam maknanya tadi yang awalnya itu artinya belajar ini. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi, konotasi kan sama nih, sama dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri ini sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dari yang membedakan tadi. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu berubah. Jadi yang berubah itu ternyata bukan dari kata awalnya, tapi kita, budayanya kita yang ada di Indonesia ini. Jadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dari patuh itu seperti apa gitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini teorinya atau maknanya dari disiplin. Nah, kalau kita disiplin, sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan universal ini? Saya sendiri terus terang baru ikut guru penggerak ini, baru dapat ini ya. Sebelumnya kita nggak pernah ini ya, belum pernah belajar tentang ini kayaknya ya. Belum ya. Bu Ayi sudah pernah? Di UT sudah pernah dulu pas Bu Ayi kuliah, ternyata sudah pernah. Masih ingat? Kok sudah lupa? Ya ini makanya
karena sudah lupa berarti kita ulangi lagi ya. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilainya ini nggak sepakat cuma satu orang ya, universal. Misalnya, ya nilai kebajikan itu buang sampah pada tempatnya itu sepakat bukan? Semuanya bahwa itu hal yang baik. Menjaga kebersihan itu sepakat, itu hal baik. Nah, itu yang disebut nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah semua orang sepakat, nggak ada yang tidak sepakat. Jadi, kalau seperti misalnya sholat subuh ada yang kunut, ada yang sepakat, ada yang enggak. Nah, kalau ini nilai kebajikan ini yang insya Allah nilai-nilai yang universal, jadi semua sepakat. Nah, walaupun misalnya di Amerika, di India, di Jepang, kayak semua sepakat, walaupun masyarakatnya belum tentu sepatuh itu, tapi maksudnya ini disepakati bahwa menjaga kebersihan, hal kerapian itu sesuatu yang hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, gitu ya. Terus ini bahas yang tadi juga, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Dr. William Glasser tadi ya, jadi dia punya yang teori kontrol tadi itu yang menciptakan atau penemunya itu beliau, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau ini pendapatnya Diane Gossen ya pada tahun 98 ya, ini sudah termasuk baru ya 98. Kalau tadi Dr. William Glasser tahun 84, rata-rata kita baru lahir ya. Saya lanjut, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Nah itu untuk anak ini hubungannya sama kita sebagai guru ya, sebagai pendidik. Untuk anak Indonesia itu nilai kebajikannya sudah dirumuskan, sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Yo monggo diingat-ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ayo, sudah ada di depan nih loh. Ayo coba. Oke, bisa dari disebutkan yang pertama apa? Beriman. Beriman sama siapa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Masya Allah, betul. Yang kedua apa Bu Iis? Mandiri. Bu Sri? Bernalar kritis. Lanjut Bu Alif? Berkebinekaan global. Ayo, diminum dulu biar seger. Bu Elis monggo lanjut. Bergotong royong, dan terakhir Bu Nisman apa? Kreatif. Nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ya, oleh anak-anak kita, anak-anak murid kita di sekolah itu sudah dirumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Kita coba biar suasananya tambah meriah, kita main tepuk lagi ya, tepuk lagi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Masya Allah, luar biasa. Sudah siap? Lanjut ke teori berikutnya. Modul berikutnya nih. Materinya ini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Coba saya tanya, sering dengar hal ini buatan? Ada yang masih jarang dengar? Restitusi ya, restitusi kita jarang dengar ya. Kalau motivasi sering, hukuman sering, penghargaan sering, restitusi apa? Nah nanti kita akan bahas. Nanti insya Allah sampai di akhir kita akan praktek juga. Apa itu nanti ada teori segitiga restitusi. Oke, ini kita mulai terlebih dahulu dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi seperti pertanyaan di awal tadi ya teman-teman. Jadi motivasi manusia itu ternyata ada dua. Ada yang dari luar atau eksternal, ada yang motivasinya dari dalam atau internal. Yang pertama, motivasi eksternal itu biasanya
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bocah, anak-anak itu datang gak telat, biar gak dihukum aku karo ustazah, biar gak dihukum dari gurunya. Karena di sekolah ada peraturan ternyata yang datang terlambat misalnya harus apa, seperti itu. Biasanya ini kalau TK jarang sih, ya. Mungkin yang SD, SMP atau SMK seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kadang ada ya, TK itu juga ada murid yang takut, aku di pas sampai depan ternyata seragamnya beda sama seragam. Akhirnya dia tidak mau masuk karena ya itu tadi takut dihukum seperti itu. Nah, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini tadi penghargaan tadi loh. Ya, aku pengen dipuji guruku, dipuji ustazah, aku pokoknya ngacung terus seperti itu. Aku biar dapat hadiah pensi dari ustazah seperti ini. Nah, itu motivasinya masih dari luar itu. Dia kalau nggak dapat hadiah, kok ini hadiah ya, biasanya seperti itu. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi mungkin yang dibahas tadi sama Ustazah Erwis tadi ya. Nah, ini motivasi yang ketiga, ini motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuannya disiplin positif. Jadi yang terbaik motivasi ini dari dalam atau internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu sudah motivasinya dari diri. Jadi bukan karena mau dapat penghargaan, bukan karena takut dihukum, tapi memang dia merasa saya nanti kalau orangnya on time tepat waktu, saya akan menjadi pribadi yang seperti ini. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada sebuah teori yang sangat menarik. Jadi saya juga baru dengarnya ini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, atau 9 ini. Saya waktu ini pertama kali dengar juga aneh, kok dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Nah, ini adalah teorinya dari Alfie Kohn pada tahun 93. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Biasanya belajar kok sesuk tak tumbas niki poso le, mulai puasanya tutup dapat ini. Sama seperti, kamu nanti dek boleh tak lapor nih bapak lo. Nah, itu kan hukuman sama penghargaan sama duanya. Itu sebenarnya itu sangat berbahaya ya kalau dari teorinya Alfie Kohn ini. Jadi ada beberapa dampak ternyata menurut beliau ya, ini yang punya teori. Mungkin bisa disanggah, bisa ini juga biasanya kalau ada beberapa teori lain. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Ada banyak ya, ada berapa? 3, 5, 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka panjangnya anak-anak yang jadi tergantungan. Ya, akhirnya anak-anak termotivasinya di saat itu juga pendek jangka waktunya, nggak bisa bertahan lama, tidak bisa jangkanya panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nanti selalu di slide selanjutnya ada nanti keterangannya. Penghargaan, kenapa kok penghargaan itu menghukum? Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini biasanya nek lomba-lomba atau apa gitu, kadang terus malih. Kayak kok si menang, nah itu bisa hubungannya jadi rusak. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Yang belakang ini pasti, ya. Ini merusak hubungan ini bisa jadi karena tidak tepat juga tadi. Namanya manusia itu kadang kalau menilai sesuatu itu kan subjektif ya, kadang tidak tepat. Ternyata dimulai kok sing nganu ya, sing dapat penghargaan kayak nah itu akhirnya bisa merusak hubungan antar manusia karena penghargaan itu. Kalau di anak-anak juga, ya jangan pernah menyadari betul. Beberapa anak jadi malah minder, malah ini karena kok aku gak pernah dapet gitu. Padahal hal sepele itu yang hebat doanya nanti pulang duluan dia jadi. Yang bisa menjawab pertanyaan saya itu pernah ada murid di kelas. Yang jawab pertanyaan itu ada satu anak itu dia kan agak kesulitan mungkin menjawab pertanyaan. Jadi setiap saya bilang mau adaku seperti itu, jangan ini ya gitu, seperti itu. Itu kan kita jadi mematikan ininya anak malahan ternyata. Jadi tidak, ya kita boleh
mungkin metode juga yang tepat. Jadi ternyata penghargaan kita itu bisa menyakiti orang lain juga ternyata. Padahal kan kita harus memperlakukan anak-anak itu ya sesuai dengan karakternya mereka masing-masing. Ternyata bisa membunuh karakter salah satu sebagian anak juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi, kalau kita mau memberikan apresiasi atau pengakuan, itu kita perlu mengingat beberapa hal. Oke, jadi beri dukungan secara khusus. Oke, beri pengakuan secara pribadi. Nah, ini mungkin pribadi, jadi nggak menyakiti orang lain tadi, bisa. Oke, beri pengakuan kepada semua gantian. Nah ini ya. Jadi setiap anak kan kita yakin ya, kita percaya bahwa setiap anak punya kelebihan ya. Jadi jangan hanya kelebihan itu dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya akademik. Misalnya ngerjain tugas yang selalu nomor 1, yang paling rapi, terus yang selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi pada saat misalnya dia ada sampah nggak diingatkan tapi dibuang, itu kan hal baik, perlu kita beri pengakuan. Ada temannya yang bermain sendiri diajak bermain, kadang kita luput hal seperti itu, tidak kita beri pengakuan kepada mereka tersebut. Jadi kita harus yakin tadi yang pertama bahwa semua anak itu pasti punya kelebihan. Cuman kita sebagai guru mungkin belum bisa mengetahui atau melihat kelebihan mereka. Jadi kita harus sering atau lebih banyak belajar lagi. Terus kemudian beri pengakuan secara konsisten untuk bisa membangun mereka. Terus fokus pada proses. Jadi jangan anggap sing gambare TK itu sing wis uapi, enek gunung, enek pohon, enek tiga ya. Tapi bagaimana mereka berproses ya. Kemarin Ustazah Keti cerita ya, ada salah satu muridnya yang dari awal itu gak mau berjejak, gak mau gambar, gak mau ini. Akhirnya sama Ustazah Keti tangannya dijalankan. Lama-lama dibantu seperti ini, lama-lama bisa sampai sekarang sangat menyukai. Itu proses dari itu yang harus kita nilai. Jadi nggak ujuk-ujuk bahwa mereka itu langsung bisa, langsung bagus. Bagusnya juga standar kita kayaknya harus kadang diturunkan nih. Bagusnya standar TK kita, coba kita masa lalu kita. Waktu kita dulu TK itu kita bisa apa? Bisanya apa lebih hebat dari mereka? Kayaknya kita TK dulu malah lebih banyak main-mainnya, gitu. Jadi kayak mereka malah lebih hebat daripada kita ini. Nah, biar kita lebih bisa menghargai. Nah, ini contohnya ya, contoh praktek pengakuan atau pemberian apresiasi atas kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah anak-anak lakukan yang tadi kalau di Indonesia sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Yang pertama pembukanya mungkin kemarin Ustazah perhatikan atau Bu Guru perhatikan. Nah, karena saya misalnya Mas, kemarin Ustazah perhatikan kamu beresi mainan habis bermain. Nah, bisa seperti itu. Kalau ini nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Misalnya kemarin tak perhatikan kamu bagi jajanmu sama temenmu dicuil-cuil, seperti itu saja. Nilai kebajikannya itu rasa empati besar sekali. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Oh, saya bacanya harusnya dari situasi dulu ini. Situasi yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi kita kan sering membuat tugas berkelompok ya. Ada seseorang yang membantu temannya. Nah, itu kan sudah ada nilai dalam diri anak tersebut, ya, nilai kepedulian. Jadi kita bisa mulai menghargai, bisa mulai pengakuan dengan mengawali dengan saya menghargai, Ustazah menghargai nak usahamu, kamu hebat sudah mau membantu temanmu. Nah itu ya, kalimatnya seperti itu. Mungkin kita sebagai guru anak usia dini ya perlu juga beberapa kalimat itu kita sesuaikan. Ya, beda mungkin kalau anaknya sudah lebih dewasa kita kan ngobrol secara formal seperti ini kan bisa. Kalau anak TK kan harus ada kalimat-kalimat yang lebih ke anak-anak. Karena kebetulan modul ini ditujukan untuk semua guru ya, dari semua jenjang, tidak hanya anak usia dini. Oke. Situasi ketiga, pada saat ada seorang anak yang memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi dia sudah punya nilai kebajikan yaitu rasa tanggung jawab. Jadi terima kasih Soli-Soliha sudah membantu Ustazah membuang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Intonasinya juga kita buat bagaimana bisa menghargai anak-anak tersebut. Insya Allah ini sudah kita lakukan semua, ya. Insya Allah. Oke.
Nah, ini coba sekarang satu-satu ya. Ayo bergantian nanti menjawab. Coba ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Boleh angkat tangan nanti yang mau duluan siapa? Yang pertama ya, tindakan guru. Nanti jenengan pilih itu hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat sekolah. Yuk, siapa yang mau menjawab ini? Yuk, Bu Ayi, monggo. Hukuman. Oke, saya simpan jawabannya ya Ustaz Ayi. Ada yang berbeda? Sama semua? Sama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yuk, Bu Keti, monggo. Hukuman. Setuju yang lain? Setuju. Oke, sekarang yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yo, ya Bu Mursito. Hukuman. Ada yang punya pendapat lain? Hukuman juga. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya Bu Elis. Konsekuensi. Setuju? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Monggo ganti pimpinan. Konsekuensi. Setuju? Ya ini budaya, tak kasih kesempatan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Setuju ini kayaknya tidak harusnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Iya, kayaknya ya. Kayak kemarin kasus aja. Yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada yang punya pendapat lain? Biasanya yang terakhir ini yang ada beberapa perdebatan. Kita lihat ya. Coba tengkong. Nah, gimana tadi jawaban kita? Masya Allah, luar biasa gitu tadi ya. Jadi kenapa ini kan hukum ini kan fisik tadi ya yang bawah ini. Lari mengenai apa berapa? Tapi kan sesuai pelajarannya. Pelajaran PJOK. Biasanya PJOK itu diawali dengan pemanasan. Pemanasannya ya ini tadi anaknya. Jadi ini konsekuensinya dia karena terlambat mengikuti. Kita paham ya? Konsekuensi apa itu hukuman sudah bisa membedakannya ya. Oke, kita lanjut berarti. Nah ini tadi, jadi ini secara teorinya kalau tadi kan poin tindakan ya. Kalau ini secara teorinya, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke, kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Misalnya anak mau panik apa air ya harus membersihkan, kan memang harus terjadi. Oke. Nek menyakitkan itu yo wis wano apa jenenge sudah menumpahkan air kamu dihukum misalnya tidak boleh ikut pelajaran ya seperti itu tuh kan menyakitkan itu hukuman. Terus membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nggih. Ini jadi kalau ini yang konsekuensi itu hanya membuat anak tidak nyaman saja. Nggih, misalnya kita sudah sepakat di awal jadi anak yang tidak mau mengikuti doa pagi misalnya diambil jatahnya bermain 5 menit ya seperti ini buat nyamannya itu hanya dalam jangka waktu pendek ya bukan untuk menyakiti dalam waktu yang lama. Terus hukuman itu akan mengakibatkan anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai. Terus hukuman sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Biasanya konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya sehingga ujuk-ujuk diberikan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dilanjut baik, coba dibaca yang selanjutnya. Konsep hukuman membuat konsep diri yang buruk. Ya, terus Konsekuensi membuat konsep diri yang baik. ya, ini kebalikannya ya. Terus selanjutnya baik, lanjut lagi. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi membuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini biasanya ya. Karena sering dapat hukuman, jadi biasanya nggak mau mengakui kesalahan, malah kadang menunjuk temennya. Jadi melimpahkan kesalahan ke orang lain ya, karena sering mendapat hukuman. Oke.
Untuk yang terakhir, hukuman itu membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu hanya kehilangan haknya. Misalnya tadi hak untuk bermain tadi ya dikurangi 10 menit atau 5 menit, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, jadi misalnya pas lagi belajar, anak-anak berarti yang dapat konsekuensi karena tadi mengganggu temannya, disuruh bermain di pojokan sendirian, misalnya seperti itu ya, untuk waktu yang sementara. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini dari hukuman dan konsekuensi tadi mengakibatkan ada identitas yang gagal sama identitas yang sukses. Oke, jadi yang hukuman ini menyebabkan hal-hal negatif, menyakitkan, anak jadi tidak nyaman, terus adanya korbannya mendapat ketidakadilan, terus muridnya akan merasa tersakiti dan selanjutnya ya. Kalau konsekuensi itu sikapnya netral, hanya netral saja karena ya wes, akhirnya anak dapat konsekuensi dari apa yang dia lakukan, memang harus terjadi, yang seperti itu. Sedangkan ini ya tadi kita baru dengar ya, kita masih asik mendengar. Restitusi itu artinya apa? Ada yang tahu bahasa Indonesianya restitusi? Pilihan. Ada yang punya pendapat lain? Restitusi itu apa? Restitusi itu pengganti. Jadi pengganti dari kesalahan yang sudah dilakukannya tadi. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita kasih pilihan ke anak. Nanti prakteknya kita jabarkan lagi ya. Terus restitusi itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korbannya tadi bisa mendapatkan ganti, juga murid akan mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, terus yakin apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah, sehingga menjadi anak atau murid yang menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi ini yang positif. Kalau konsekuensi tadi ternyata hanya biasa saja, netral. Terus yang hukuman otomatis, kalau hukuman itu otomatis negatif. Nah, seperti apa nanti prosesnya kok itu bisa dibilang positif? Nanti kita akan praktek nanti untuk di materi selanjutnya, insya Allah. Oke teman-teman, nah di slide ini kita akan mengetahui apa itu restitusi. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini jadi saya contohkan, misalnya seorang anak marah-marah kemudian menarik baju temannya, ada kancing terlepas. Jadi kita juga harus menanyakan pada si korban, jadi anak yang kancing terlepas maunya apa. Ternyata maunya ya kancingnya kembali, nanti takutnya di rumah dimarahi ibunya, kancingnya kok ucul, copot gitu. Jadi ditawarkan ke teman yang sudah salah tadi untuk memperbaiki. Jadi mungkin untuk anak-anak yang usia dewasa, anak SMP atau SMK bisa mereka memasang kancingnya. Jadi bagaimana diajari juga belajar memasang kancing, mengganti. Jadi menggantikan apa yang sudah dia perbuat sehingga teman yang tersakiti tadi merasa legowo, gitu, gak sih grudel. Cuman kayak permintaan maaf tuh, tapi kancingnya muncul malah sampai rumah dimarahi ibunya, seperti itu ya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini masih teorinya Gosen tadi ya, yang punya teori kontrol tadi. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ciri-cirinya apa dari restitusi tadi? Pengganti tadi ada ciri-cirinya Bu Ayi. Jadi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Terus untuk memperbaiki hubungan, jadi hubungan dua orang yang misalnya rusak karena peristiwa tadi bisa diperbaiki. Terus ditawarkan, jadi bukan kita yang diganti ini enggak, tapi kita ajak diskusi, kita tawarkan, bukan dipaksa. Nah nanti seperti apa? Insya Allah kita praktekkan.
Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakannya itu pasti ada dasarnya. Oh ternyata tadi menarik kancane ternyata karena temannya itu enggak, dia menyombongkan nilainya misalnya baik, ternyata dia merasa kok aku nilai gak jelek, dia marah. Kan ada tipikal anak-anak yang seperti itu juga tuh. Jadi temennya sebenarnya dia bangga, mergo aku seneng nilaiku apik, seneng-seneng gitu, tapi ternyata ada teman yang tersakiti. Terus kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus restitusi itu tadi fokus pada karakternya, karakter anak yang mau dibentuk seperti apa, bukan pada tindakannya. Terus fokus pada solusi atas permasalahan yang terjadi, sehingga nanti bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bisa kembali bergabung dengan teman-temannya kembali. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi tentang keyakinan kelas. Pernah dengar tentang keyakinan kelas? Pernah. Kalau saya itu juga jarang sebenarnya. Biasanya kita cenderung peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu apa? Coba kita lihat ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata ini ada beberapa alasannya. Jadi ini ada pertanyaan balik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa juga kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ternyata peraturan-peraturan ini itu kan, kalau kita biasanya ini yo pakai helm beda ditangkap polisi, itu kan jadinya akhirnya motivasi dari luar tadi, ekstresik, untuk kita menghindari hukuman. Nah, untuk mendukung motivasinya tadi yang baik kan, disiplin positif tadi kan, motivasinya harusnya dari dalam, dari intrinsik. Terus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya harus ada namanya keyakinan, bukan peraturan. Nah ini ya, ini gambarannya. Gambarannya seperti ini. Jadi dari peraturan kelas ini kita pilah-pilah, nanti kita buat beberapa keyakinan kelasnya apa. Nah keyakinan kelas ini nanti yang akan mendukung lingkungan menjadi positif. Kalau lingkungannya sudah positif, otomatis itu pasti terbentuk budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Seperti apa? Lanjut ya. Nah coba saya cek lagi ya. Nah, baru. Nah, ini beberapa peraturan teman-teman ya. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya apa? Nilai yang diyakini apa? Coba. Ada yang punya jawaban? Keyakinan kelas ini maksudnya nilai kebajikan tadi loh. Nilai-nilai yang diyakini. Saya contohkan satu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilainya berarti tanggung jawab misalnya. Bertanggung jawab dia setelah bawa buku, ambil buku, bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jadi nilainya tanggung jawab. Ini contohnya. Yang kedua misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai keyakinannya, nilai kebajikannya apa? Keyakinannya menyayangi teman. Oke, menyayangi teman boleh. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilainya? Disiplin, kedisiplinan. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilainya? Keyakinannya, nilai positifnya, nilai kebajikannya. Menyayangi teman boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup sehat boleh. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, oke. Gunakan masker. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib, menjaga keselamatan boleh. Nah, kita lihat ya.
Jawabannya. Oke, nah ini ya teman-teman, kita buka. Nah, tadi ternyata sudah benar ya jawaban-jawaban dari panjenengan. Jadi beberapa keyakinan kelas tadi ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, kesehatan, keamanan juga. Oke, sekarang kita lanjutkan pada materi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi bahwa kita itu sebagai manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang paling utama pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Kebutuhan dasar inilah yang mendasari perilaku seseorang. Oke. Sekarang lanjut kita ke 5 posisi kontrol. Jadi ini hal yang baru teman-teman ya buat saya. Ternyata kita sebagai guru itu punya beberapa posisi kontrol. Ini nanti bisa kita terapkan ya. Oke. Nah ini 5 posisi kontrol kita itu ternyata ada sebagai seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, perbuatan-perbuatannya seperti apa? Ini nanti mungkin bisa dibaca ya pada modul. Saya akan fokus ke dampaknya. Jadi, jika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, itu nanti berdampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau pembuat orang merasa bersalah, itu nanti anak akan merasa rendah diri. Jika sebagai teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri, bergantung pada orang lain. Dan jika sebagai pemantau, itu nanti anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini yang paling bagus itu manajer. Itu anak bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Saya lanjut ya. Nah ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari 5 posisi kontrol tadi. Jadi kalau kita posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu biasanya kalimatnya kita ini, Ustazah kecewa loh kamu itu dari tadi kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu membuat anak merasa bersalah. Kalau sebagai penghukum itu kita juga sering ini penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yuk, kok datangmu kok telat, ini seperti itu. Nah itu tuh berarti posisinya sebagai penghukum. Kalau sebagai teman itu, ayolah nak, lakukan demi ibu atau bapak. Ayo, nek pengen apa jadi anak hebat, gak kasihan loh kamu sama ustazah. Nah itu tuh sebagai berarti teman, ya. Terus kalau pemantau, nah ini kita juga sering nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, siapa yang mau dapat? Nah itu sebagai pemantau, jadi memberikan sanksi, memberikan reward gitu. Kalau manajer itu biasanya kata-katanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah nanti prakteknya nanti ya. Terus kalau penghukum juga selalu mungkin kesalahannya. Kamu selalu yang paling terakhir di penghukum. Ya. Lanjut. Kita ke segitiga restitusi. Nah ini ya teman-teman. Jadi sebagai seorang manajer tadi dari 5 posisi tadi, sebagai guru itu seharusnya kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah seorang manajer itu seperti apa? Itu ada tahapannya. Jadi dengan menerapkan yang namanya ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi itu ada tahapannya. Itu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dahulu, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus validasi kebutuhannya, atau kalau ini ada juga yang mengatakan validasi kesalahan-kesalahannya apa ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah ini yang kita lakukan sebagai seorang manajer. Nah ini secara ininya ya. Jadi
Menstabilkan identitas tadi yang pertama ya. Tujuannya apa? Itu untuk membuat anak yang merasa gagal kan karena dia sudah ditegur. Loh, kamu apa kejadian sadar tadi lihat kamu duduk di atas meja. Itu biar bagaimana dia gak merasa minder terus gagal. Itu ada menstabilkan identitas. Karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini perkataan guru yang kita lakukan ya jika anak-anak berbuat kesalahan. Nah, gak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya ya. Jadi kita menstabilkan biar dia tidak merasa menjadi anak yang gagal karena kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya yang kedua tadi validasi kebutuhan, yaitu gunanya untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang diingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Ada anak maem jam pelajaran. Ini kemarin saya prakteknya demonstrasinya pakai itu, anak makan jam pelajaran. Ternyata dia tidak sarapan dari rumah, lapar. Kan kalau orang lapar kebutuhannya ya otomatis makan. Jadi kita tanyakan itu tadi ya, mengenali. Terus pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs ya, kebutuhan dasarnya. Apakah itu power tadi ya, kekuatan, kebebasan, kasih sayang dari dan penerimaan, fun itu kesenangan, survival, bertahan hidup. Ini tadi ya 5 tadi loh yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah ini perkataan guru itu seperti apa untuk validasi kebutuhan ini? Kamu itu bisa saja loh melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Tadi misalnya narik baju nih koncone, kamu itu bisa melakukan hal buruk itu maksudnya misalnya nonjoki koncone, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Jadi yang dilakukan itu lebih baik daripada yang hal-hal yang lebih buruk. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, terus apa yang penting untuk kamu. Nah hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah tadi tervalidasi, setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi keyakinan tadi dibuat bersama-sama ya. Jadi anak bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi perkataan gurunya, apa nilai yang kita percaya di kelas, apa yang sudah kita sepakati, kamu ingin menjadi anak seperti apa. Nah itu contoh-contoh perkataan. Nah setelah itu dilakukan kita bisa mengintervensi ya teman-teman ya. Intervensi selama 30 detik teori ini ya. Itu gunanya untuk apa? Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi tidak konfrontatif kayak awal dhewe seakan-akan nanyai penjahat gitu, tidak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi kamu pengen jadi anak yang lebih baik seperti itu. Terus apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah baik, sudah oke, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus kamu seharusnya berbuat apa? Terus kalau kamu ingin diperlakukan seperti apa, bagaimana kamu memperlakukan mereka? Nah itu untuk mengintervensi agar mereka kembali ke tujuan awalnya untuk nilai-nilai keyakinan tadi ya. Oke, ini saya ada contohnya teman-teman ya. Praktek segitiga restitusi seperti apa kalau anak-anak melakukan kesalahan. Contohnya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer. Jadi sebelumnya di kelas itu tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi kita sudah sepakati sama anak-anak keyakinan-keyakinan kelas seperti apa yang ada di kelas kita. Kalau perlu ditempel di kelas ya, bisa berupa poster-poster dan hal seperti itu. Jadi itu untuk menjadi acuan kita. Nah, saya akan memberikan videonya, bisa disimak. Ada anak yang kedapatan makan di dalam kelas, yang dilakukan seperti ini. Di kelas senang. Wah, aku tahu sejak kenapa pertemuan bisa dari sini. Karena kalian, oh iya tadi kan makan di kelas ya Mbak Ardi. Mbak Ardi tahu tidak kalau makan di kelas itu perbuatan baik atau tidak?
Saat ini saya makan lihat saya nanti kita harus tahu Ini menstabilkan identitas. kita bisa masuk nanti tadi maka saat belajar itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, ini kenapa? Kok tadi makan juga? Karena belum sarapan ya? Karena belum sarapan ya? Kenapa kok belum sarapan? Takut terlambat. Takut terlambat. Ini terus sarapan lebih ini masuknya tentang kita keyakinan kelas kita apa saja keyakinan kelas terus harus manut harus jujur apalagi tidak makan di kelas berarti makan di kelas tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak Mbak Nidi? Tidak. Oke teman-teman, itu tadi ya ada jadi video tadi praktek segitiga restitusi saya. Jadi nanti teman-teman juga bisa membuat gaya yang mungkin hampir sama atau serupa terkait jika ada permasalahan-permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah atau juga di kelas. Jadi kita sebagai seorang pendidik alangkah lebih baiknya jika kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah dan posisi-posisi kontrol yang lain. Jadi yang terbaik untuk menciptakan disiplin positif di sekolahan, jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang posisi manajer ya. Itu tadi teman-teman ya, semua materi-materi terkait dengan budaya positif yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Jadi ternyata di dalam budaya positif itu materi yang kita dapatkan itu sangat banyak ya. Masih ingat apa saja tadi materi-materi yang sudah kita dapatkan. Jadi setelah dapat ini yang mau saya tanyakan, kita refleksi bareng-bareng terlebih dahulu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan semua ya? Yang saya dapatkan, yang panjenengan dapatkan hari ini apa saja? Ada yang mungkin mau membantu menjawab, bisa mengangkat tangan. Mungkin hal-hal baru yang saya sebelumnya kok nggak tahu ternyata seperti ini. Ada? Ya, monggo Bu Niswa. Langsung saja ya. Restitusi itu dan cara pelaksanaannya. Masya Allah ya. Jadi nanti karena Ustazah Niswa sudah dapat poin tentang restitusi, nanti bisa diterapkan semoga ke anak didik-didiknya. Yang lain mungkin ada lagi? Ustazah Ayi sepertinya yang catatannya banyak ya, Pak Ustazah Ayi? 5 posisi kontrol. Jadi jenengan nanti mau memposisikan diri sebagai apa Ustazah Ayi? Yang mana? 2, pemantau dan manajer. Masya Allah, pemantau dan manajer. Selama ini jenengan memposisikan diri sebagai apa Bu Ayi? Sementara kemarin penghukum. Jadi kemarin itu masih penghukum, ternyata setelah dapat materi ini insya Allah mau berubah ya. Paradigmanya, mindsetnya jadi terbuka, Masya Allah luar biasa. Terus perasaannya bagaimana teman-teman mengikuti kegiatan hari ini? Ada yang senang? Senang, Masya Allah senang semua ya semoga. Nah, ya apa? Oh tambah ilmu, Masya Allah semoga ilmunya nanti bisa dimanfaatkan. Oke. Terus peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan? Jadi selama mengikuti modul ini. Jadi sebelum mengikuti modul ini peran guru tadi kalau Bu Ayi sudah menjawab ya tadi sebagai penghukum. Ada lagi yang lainnya? Biasanya sebagai apa? Ya saya juga biasanya penghukum. Ayo yang tidak mau mengerjakan ini. Biasanya kita cenderung seperti itu ya. Tanpa sadar kita menjadi seorang penghukum. Nah, terus saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, kalau Bu Ayi tadi sudah menyebutkan dia mau menjadi seorang manajer dengan menerapkan tadi segitiga restitusi. Semoga kita semua bisa menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga materi-materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf jika masih ada kesalahan, ada kekurangan. Kalau dari ada penyampaian nanti mungkin lebih komplitnya bisa dilihat ya di yang kemarin saya sempat kirim itu portofolio digital saya itu semua ada. Materi-materi yang dari mulai demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi sampai simpulan-simpulannya itu mungkin lebih luas cakupannya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi dan semoga kita semua bisa menjadi seorang manajer untuk anak didik kita. Dari saya kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Matur suwun sanget.